Em, Oke, jadi inti kalau misalkan pertanyaan ini keluar, soal ini keluar, nanti teman-teman bisa pertama jelasin faktor utama yang mempengaruhi antara sirkulasi atmosfer dan sirkulasi laut. Kemudian nanti teman-teman bisa jelaskan bahwa terdapat dua poin yang eh, interaksi antara sirkulasi atmosfer dan laut, yaitu sebagai berikut ini. Ya, dua poin ini untuk interaksi antara atmosfer dan sirkulasi laut. Kemudian nanti untuk mekanisme sendiri, nanti teman-teman bisa jelasin kalimat ini, atau juga nanti teman-teman bisa ngeringkas penjelasan yang terkait sirkulasi dari atmosfer yang ini, gaya akibat dari temperatur dan juga akibat dari gaya Coriolis. Nah, nanti di kesimpulannya teman-teman bisa bisa kasih kesimpulan bahwasannya sirkulasi laut pada prinsipnya sangat dipengaruhi oleh sirkulasi atmosfer, namun dibatasi karena adanya. Mungkin kayak gitu untuk yang nomor satu. Nah, untuk yang nomor dua, ini kan soalnya bagaimana skema terjadinya angin musim di wilayah Asia Tenggara dan pengaruhnya terhadap perubahan arus dan musim di Indonesia. Untuk jawabannya sebagai berikut. Nanti pertama dijelaskan dulu bahwasanya angin musim itu apa. Di sini dijelaskan bahwasanya angin musim terjadi karena daratan mulai menghangat dan juga menyejuk lebih cepat daripada di permukaan laut, ya, maksudnya. Hal yang demikian menyebabkan suhu udara di darat lebih panas daripada di laut pada musim panas. Udara yang panas di daratan biasanya akan berkembang naik dan sekaligus hal ini akan menciptakan daerah bertekanan rendah. Ini menciptakan sebuah angin yang sangat konstan yang bertiup ke arah darat. Nah, nanti baru dijelaskan angin muson barat itu apa. Di sini angin muson barat merupakan angin muson yang bertiup pada kurun waktu bulan Oktober hingga April. Pada saat itu, kedudukan semu matahari berada di bagian bumi selatan. Hal ini menyebabkan tekanan udara tinggi di kawasan benua Asia dan tekanan udara menjadi rendah di kawasan benua Australia. Sehingga bertiuplah angin dari kawasan benua Asia ke benua Australia. Karena angin yang bertiup tersebut melalui Samudra Hindia, maka angin tersebut mengandung uap air yang banyak. Nah, baru nanti masuk ke inti dari pertanyaannya bahwasanya yang angin muson yang berpengaruh terhadap arus dan musim di Indonesia. Untuk berpengaruh terhadap musim, ini angin muson barat berpengaruh terhadap musim penghujan dan berpengaruh terhadap arusnya ini nanti eh, untuk musim muson barat ini berpengaruh saat terjadi angin muson barat, angin bertiup dari barat menuju timur sehingga arus bergerak dari arah benua Asia menuju ke benua Australia. Kemudian untuk angin muson timur sama penjelasannya nanti kayak angin muson barat, dijelaskan dulu angin muson timur itu apa, baru nanti masuk ke inti pertanyaannya bahwasanya pengaruh angin muson timur terhadap musim itu adalah mengakibatkan adanya musim kemarau dan juga pengaruhnya terhadap arus itu adalah mengakibatkan arus itu bergerak dari arah benua Australia menuju ke benua Asia dikarenakan pada saat angin muson timur, angin bertiup dari arah timur menuju ke arah barat. Mungkin kayak gitu untuk yang pertanyaan A2. Selanjutnya adalah bagaimana skema terjadinya fenomena El Nino dan La Nina serta pengaruhnya terhadap musim di Indonesia. Mungkin ini udah sering teman-teman temui ya di soal-soal SMA, SMP dan sebagainya. Di sini review lagi untuk El Nino ini adalah fenomena perubahan iklim secara global yang diakibatkan oleh memanasnya suhu permukaan air laut Pasifik bagian timur dan El Nino terjadi pada 2-7 tahun dan bertahan hingga 12-15 bulan. Ciri-cirinya adalah meningkatnya suhu laut di kawasan Pasifik secara berkala dan meningkatnya perbedaan tekanan udara, berkurangnya curah hujan, dan terjadinya kemarau. Nah, nanti teman-teman bisa menambahkan skema dari terjadinya fenomena El Nino dan La Nina. Untuk skemanya sebagai berikut. Pertama, itu adalah perairan Pasifik bagian tengah dan bagian timur mengalami pemanasan suhu. Karena mengalami pemanasan suhu, maka terjadi peningkatan penguapan air di bagian Pasifik bagian tengah dan timur. Karena penguapan meningkat, maka terjadi kelembaban atmosfer. Karena penguapan meningkat, maka kelembaban atmosfer meningkat, sehingga pembentukan awan menjadi lebih masif kayak gitu. Kemudian karena terjadinya pembentukan awan yang lebih masif dalam jumlah besar, maka akan mengakibatkan peningkatan curah hujan. Dan untuk dua skema awal ini terjadi di daerah Pasifik Timur dan Tengah, ini kurang tengahnya teman-teman. Kemudian skema selanjutnya adalah karena eh, karena terhambatnya pertumbuhan awan. Karena tekanan udara meningkat, maka terhambatnya pertumbuhan awan.
dan penurunan curah hujan sehingga mengakibatkan musim kemarau. Dan ini terjadi di bagian Pasifik Barat atau di bagian Indonesia Timur. Kemudian untuk La Nina sama penjelasan, dijelaskan dulu La Nina itu apa, terjadinya kapan aja, nanti dijelaskan. Kemudian untuk skemanya sebagai berikut. Yang pertama adalah angin di Samudra Pasifik Tengah Timur menguat dan terjadi angin pasat timur. Nah, angin pasat timur ini bisa dilihat sebagai berikutnya. Ini terjadi di bagian tengah ini menuju ke arah timur kayak gini. Nah, karena terjadi angin pasat timur, maka kemudian skema yang kedua adalah massa air hangat terbawa ke arah Pasifik Barat. Hal ini diakibatkan karena angin pasat timur sehingga mengakibatkan adanya distribusi air laut hangat ke daerah Pasifik Barat. Kemudian terjadi upwelling di Pasifik Timur. Massa air dingin bergerak ke atas menggantikan air hangat yang berpindah ke Pasifik Barat. Nah, upwelling ini mungkin udah teman-teman dapatkan di geologi ya, geologi besar. Kemudian skema selanjutnya adalah pembentukan awan dan massa udara basah meningkat. Peningkatan curah hujan yang mengakibatkan adanya peningkatan curah hujan di Indonesia. Ini terjadinya di daerah Pasifik Timur atau yang berpengaruh di wilayah Indonesia. Mungkin skemanya kayak gitu. Ya, intinya nanti teman-teman bisa jelaskan dulu El Nino itu apa, La Nina itu apa, kemudian baru dijelaskan skemanya. Dan nanti dikasih kesimpulan bahwasanya El Nino itu berpengaruh mengakibatkan musim apa di Indonesia. Kalau El Nino tadi kan musim kemarau dan La Nina mengakibatkan musim penghujan. Kemudian untuk soal selanjutnya adalah gelombang diklasifikasi dalam progressive wave dan standing wave. Jelaskan persamaan dan perbedaan dari dua klasifikasi gelombang ini dan jelaskan gelombang yang termasuk dalam setiap klasifikasi. Nah, mungkin dilihat dari gambar ini, teman-teman sudah bisa dapat bayangan terkait dengan standing wave dan progressive wave. Di sini dapat dilihat bahwasanya untuk standing wave ini tidak ada propagation atau perambatan gelombang itu tidak ada, dalam artian gelombang ini tetap hanya berdiri tetap kayak gini, hanya naik turun, untuk amplitudenya naik turun kayak gini. Kemudian untuk progressive wave ini terjadi perambatan atau ada propagasi. Untuk penjelasan lebih lengkapnya sebagai berikut. Nah, karena yang ditanyakan adalah persamaan dan perbedaan atau perbandingan antara dua klasifikasi gelombang ini, maka di sini dikasih penjelasan aja terkait dengan perbandingannya, yaitu pertama untuk standing wave, di sini gelombang tegak atau standing wave mendapat dianggap sebagai jumlah dari dua gelombang berjalan menjalar pada arah yang berlawanan dengan dimensi yang sama, atau puncak-puncak lembah, puncak menuju puncak dan lembah menuju lembah, atau dua gelombang ini harus sepasa kayak gitu. Sedangkan untuk progressive wave ini gelombangnya berjalan, tidak berdiri diam kayak gitu. Kemudian untuk perbandingan yang kedua adalah gelombang pada standing wave ini gelombangnya naik turun diam di tempat kayak gitu. Karena dari gambar tadi bisa dapat ya ilustrasinya bahwasanya untuk standing wave ini hanya naik turun di tempat. Sedangkan untuk progressive wave ini gelombangnya berjalan atau bergerak mendatar. Intinya ada displacement-nya. Kemudian untuk perbandingan yang ketiga adalah tidak terjadi transfer energi atau energi dasar terbatas dalam medium. Sedangkan untuk progressive wave ini terjadi transfer energi sepanjang gelombang. Untuk mungkin kalau misalkan teman-teman dirasa kurang untuk perbandingannya bisa ditambahkan sebagai berikut. Kalau aku dulu cuma nampilin 3 aja untuk perbandingannya. Mungkin nanti teman bisa nambahkan perbandingan antara standing wave dan progressive wave sebagai berikut. Nah, mungkin untuk kalau misalkan teman-teman mau nambahin terkait dengan persamaan dari gelombang, mungkin sejauh ini untuk persamaannya itu tidak menemukan referensi ya. Mungkin nanti persamaannya bisa bahwasanya untuk standing wave dan progressive wave ini kan sama-sama gelombang ya, dan karena sama-sama gelombang berarti sama-sama dibentuk oleh parameter amplitudo, parameter fase, frekuensi, dan juga ya data fase dibentuk oleh parameter frekuensi, amplitudo, dan data fase. Itu aja sih misalkan kalau mau nambahkan persamaan. Oke, mungkin untuk soal berikutnya, nah ini disuruh memberikan contoh untuk masing-masing standing wave dan progressive. Untuk standing wave ini contohnya adalah seizure. Adalah gelombang berdiri dalam sebuah perairan tertutup
baik tertutup sepenuhnya maupun sebagian. Fenomena akibat cuaca dapat terjadi di danau, waduk, kolam renang, teluk, pelabuhan, dan laut. Sedangkan progresif wave, misalnya gelombang suara, gelombang seismik, dan gelombang laut. Untuk pertanyaan berikutnya adalah, mengapa pasang surut di bumi lebih banyak dipengaruhi oleh bulan? Jelaskan, dilengkapi gambar dan rumus. Mungkin ini overlap sama penjelasannya Mbak Ici, soalnya dari Pak Andi tadi. Ya, intinya mirip-mirip dengan penjelasan sama Mbak Ici dan udah dijelaskan secara detail. Mungkin sini aku akan review sendiri bahwasanya pasang surut air laut sendiri dipengaruhi oleh gravitasi matahari dan gravitasi bulan. Intinya dipengaruhi oleh dua gaya ini. Namun, pada dasarnya pasang surut air laut lebih dipengaruhi oleh bulan karena jarak antara bumi dan bulan lebih pendek atau lebih dekat dibanding dengan jarak antara matahari dan bumi. Kita ketahui bahwasanya gaya tarik matahari itu hanya 0,46 dari gaya tarik bulan. Sehingga gaya tarik bulan itu cenderung lebih berpengaruh terhadap pasang surut. Dan diketahui pula bahwasanya jarak itu adalah salah satu faktor dari besar kecilnya gravitasi. Untuk persamaannya adalah sebagai berikut. Yang berpengaruh terhadap gaya pembangkit pasut itu adalah gaya tarik bulan dan gaya sentrifugal. Nanti rumusnya bisa dituliskan sebagai berikut. Ya, ini secara umum sama dengan penjelasan Mbak Ici ya, terkait dengan gaya sentrifugal dan gaya tarik bulan yang berpengaruh terhadap pasut. Tapi nanti ditambahkan ini aja sih, mengapa gaya tarik bulan itu cenderung lebih besar daripada gaya tarik matahari dan gravitasi planet yang lain kayak gitu. Oke, mungkin soal selanjutnya ini adalah mengapa di bumi terdapat 3 pasut. Tipe pasut yang paling banyak terjadi di bumi. Untuk jawabannya nanti teman-teman bisa jelaskan bahwasanya respon mengapa terjadi 3 pasut? Karena respon laut terhadap gaya pembangkit pasut dan kondisi yang mempengaruhi pasut berbeda di setiap tempatnya terhadap waktu. Atau sederhananya adalah kombinasi gaya tarik dan posisi periodik bulan dan matahari menyebabkan adanya variasi periodik pasut. Kemudian yang kedua, alasan kedua adalah karena adanya perbedaan topografi dasar laut atau dasar samudera dan lempeng samudera. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa ditambahkan bahwasanya tadi kan di mention atau disebutkan terkait dengan kondisi yang memuari pasut dan gaya pembangkit pasut. Nanti bisa ditulis aja bahwasanya untuk yang kondisi yang memuari pasut itu ada revolusi bulan terhadap bumi, revolusi bumi terhadap matahari, dan rotasi bumi. Untuk gaya pembangkit pasutnya ada gaya sentrifugal, gaya gravitasi bulan, dan gravitasi matahari yang cenderung lebih. Nah, untuk 3 tipe pasutnya adalah sebagai berikut. Pasang surut diurnal, sehari terjadi 1 kali pasang surut dan 1 kali surut. Biasanya terjadi di laut sekitar khatulistiwa. Sedangkan untuk pasang surut semi-diurnal ini sehari terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut yang hampir sama tingginya. Pasang surut campuran gabungan dari tipe 1 dan tipe 2 apabila bulan melintasi khatulistiwa dengan deklinasi kecil pasutnya bertipe semi-diurnal, dan jika deklinasi bulan mendekati maksimum terbentuk pasut diurnal. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya adalah tipe pasut yang paling banyak terjadi ini itu adalah semi-diurnal tides. Yang bisa dilihat dari peta sebagai berikut, bahwasanya semi-diurnal tides ini cenderung lebih banyak terjadi di belahan. Oke, mungkin sekian untuk pembahasan poin A dan poin B dari ini. Kalau misalkan ada pertanyaan nanti ditanyakan aja langsung, bakal dibahas setelah penjelasan soal UAS-nya berakhir. Mungkin hanya dijelaskan sama Mas. Oke, tes. Suara aku aman? Aman. Oke. Nggak perlu teriak-teriak lah ya. Aku izin share screen. Oke, ini udah kelihatan nggak ya layarku? Sudah di aman. Oke. Nah, jadi aku mau membahas soal yang poin C dan D, teman-teman. Yang pertama ini kan jelaskan bagaimana prinsip pengukuran batimetri. Nah, mungkin sebelumnya aku mohon maaf karena PPT ku ini ya seperti biasa polosan dan nggak banyak tulisan, jadi mungkin lebih ke penjelasan secara teknis saja. Nah, prinsip pengukuran batimetri. Jadi intinya konsep dari pengukuran batimetri itu adalah mengukur kedalaman topografi laut dari permukaan air laut
dengan menggunakan gelombang akustik atau gelombang suara. Nah, mungkin ilustrasinya seperti ini, ada laut, ada seabed atau permukaan dasar laut. Nah, di sini ada kapal. Kapalnya ini dilengkapi dengan transducer. Nah, yang ini tuh transducer. Nah, fungsi transducer sendiri itu untuk apa? Fungsi transducer itu adalah untuk memancarkan sinyal akustik atau gelombang akustik seperti itu. Nah, berikutnya ada receiver GNSS. Jadi anggap aja yang antena ini adalah receiver GNSS. Nah, jadi prinsipnya kita itu menggunakan yang namanya S-base atau single beam echo sounder. Bisa juga kita menggunakan M-base atau multi beam echo sounder. Itu nanti akan memancarkan gelombang akustik yang biru ini, gelombang akustik atau gelombang suara ke seabed atau dasar permukaan laut kayak gitu. Nah, pemancarnya itu apa? Pemancarnya itu adalah alat yang namanya transducer ini. Terus dari seabed itu nanti gelombang akustiknya akan memantul lalu ditangkap kembali oleh transducer seperti itu. Nah, dari situ kita bisa mengetahui nilai Z atau kedalaman dari topografi laut tersebut dengan menggunakan prinsip hitungan jarak sederhana yaitu V kali T dibagi 2. Kenapa? Karena jaraknya ini pulang pergi. Pulang pergi. Jadi dibagi 2 seperti itu, teman-teman. Nah, kita kan udah dapat komponen Z. Nah, bagaimana kita mendapatkan komponen X dan Y? Nah, ini kita ada satelit di sini. Nah, satelit GNSS inilah yang memberikan posisi X dan Y-nya ke kapalnya. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan posisi X1, Y1, dan Z1 seperti itu. Nah, semisal kapal ini pindah, yaudah prinsipnya kayak tadi, memancarkan gelombang akustik, kita dapat Z, lalu juga mendapatkan posisi horizontal XY dari satelit GNSS. Sehingga kita dapat X2, Y2, dan Z2. Mungkin seperti itu, singkat aja. Nah, mungkin kita lanjut ke soal C2. Nah, ini Anda diminta melakukan pengukuran batimetri wilayah Kepulauan Seribu. Jelaskan bagaimana tahapan pengukuran batimetri dan faktor apa saja yang harus diperhatikan. Nah, mungkin hampir sama kayak tadi, tapi ini mungkin lebih sedikit banyak penjelasannya. Nah, berikut adalah tahapan pengukuran batimetri dan hal yang perlu diperhatikan. Ya, jadi anggap aja ini adalah daratan Kepulauan Seribu, ini lautnya. Nah, di sini tuh ada garis putus-putus yang di atas dan di bawah. Yang di atas itu adalah pasang laut tertinggi. Biasanya kita sebut sebagai highest high water. Terus yang titik-titik putus-putus di bawah ini adalah lowest low water, kayak gitu. Nah, terus di sini kita ada kapal yang tadi dilengkapi juga dengan transducer. Ya, seperti tadi sih prinsipnya. Jadi kita memancarkan gelombang akustik ke permukaan dasar laut, lalu memantul sehingga kita dapat nilai komponen Z-nya. Nah, terus di sini tuh ada receiver GNSS, kita sebut sebagai rover. Nah, di sini ada satelit GNSS ya. Nah, satelit GNSS inilah yang memberikan posisi horizontal XY seperti itu. Nah, ini kenapa satelitnya 4. 4 itu adalah jumlah minimal satelit yang harus ada untuk dapat menentukan posisi XY dari kapal tersebut seperti itu. Nah, biasanya ketika pengukuran batimetri kita juga membutuhkan titik BM atau titik BS. Nah, di titik BM ini biasanya itu juga dipasangi GPS. Disinilah GPS-nya itu disebut sebagai base. Lalu satelit ini juga mengukur posisi X, Y, Z-nya dari base. Dan base-nya ini mengirimkan koreksi ke rovernya. Sehingga posisi X, Y-nya itu tepat. Lalu komponen Z-nya itu dari sini. Kedalaman dari permukaan laut ke dasar laut seperti itu. Nah, selain itu, kita juga biasanya itu mengukur yang namanya pasang surutnya itu berapa, itu di palem pasut. Nah, ini anggap aja palem pasutnya di sini, teman-teman.
Nah, biasanya itu kita ada proses yang namanya itu pengikatan titik BM, yaitu titik base ini ke palem pasut. Menggunakan apa? Menggunakan WP atau weather pass seperti itu. Nah, biasanya kita juga masang rambu ukur sebagai pembantu. Nah, kita ukur beda tingginya itu berapa. Nah, fungsinya itu untuk apa? Jadi fungsinya itu dengan diketahuinya beda tinggi antara base dengan permukaan air laut, maka kita bisa mengestimasi tinggi permukaan air laut itu berapa. Seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita itu di laut, itu kan gelombangnya bergerak-gerak ya teman-teman, ke atas, ke bawah, kayak gitu. Jadi nanti bisa jadi ukuran Z-nya ini berubah-ubah. Misalkan seabed atau permukaan dasar lautnya itu rata, tapi gelombang yang di atasnya itu bergerak-gerak terus. Jadi misal pun rata, nanti bisa jadi jarak Z-nya itu terlampau tinggi atau terlampau rendah. Nah, ini nanti dikoreksi dengan ketinggian sesaat yang kita ukur melalui palem pasut. Oleh karena itu, palem pasut, nilai ketinggian muka air sesaat ini perlu kita ikatkan ke base, seperti itu. Nah, ini juga ada rantai. Rantai ini namanya barcek. Ini kita gunakan untuk mengoreksi kedalaman yang dihasilkan oleh transducer. Seperti itu. Nah, hal yang perlu diperhatikan, itu biasanya kita memerlukan data pasut 29 hari untuk mengetahui LLW atau lowest low water, itu yang titik-titik putus-putus yang bagian bawah ini. Terus yang HHW atau highest high water, yang titik-titik atas ini. Nah, kenapa kita memerlukan data ini, data LLW dan HHW, itu kita agar bisa menentukan besar dimensi kapal. Nah, semisal semisal LLW-nya itu segini teman-teman. Nah, kapal kita itu besar, otomatis kan nanti ketika kapal itu mendarat ke dermaga, dia nanti kan akan nyangkut, jadi malah nggak jadi ngukur karena kapalnya terlampau besar dan nggak bisa ngangkut. Nah, sebaliknya kalau kapalnya itu terlampau kecil, nanti kapalnya itu tidak kuat untuk membawa peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Soalnya semisal kita membutuhkan embes nih, embes itu kan berat. Jadi kalau kapal kecil itu nggak bisa seperti itu. Jadi besar dimensi kapal ini berpengaruh terhadap bagaimana kelancaran kita dalam pengukuran batimetri seperti itu. Nah, kita juga perlu menentukan batas tepi pantainya itu di mana. Itu kita menggunakan peta LPI. LPI itu kalau nggak salah adalah peta lingkungan pantai Indonesia seperti itu. Nah, terus kita juga harus menyiapkan jalur pemeruman. Nah, jalur pemeruman itu apa? Jadi kalau teman-teman udah ambil fotogrametri, itu kan namanya jalur terbang. Nah, kalau di kapal itu namanya jalur pemeruman. Nah, jalur pemeruman ini juga menyesuaikan alat. Kalau alatnya S-base itu seperti apa, kalau alatnya M-base itu seperti apa. Nah, kita juga perlu mengetahui offset alat. Offset alat ini adalah jarak antara transducer dengan GNSS yang di sini, rover yang di sini. Nah, idealnya itu transducer dengan rover itu dalam satu bidang lurus. Jadi lokasi XY-nya itu langsung terintegrasi jadi satu sama Z-nya. Nah, apabila kasusnya kayak yang ada di gambar, ini kan transducernya di depan, GNSS yang mengukur posisi XY-nya di belakang. Nah, itu kita perlu mengukur nilai offset-nya biar kita bisa melakukan koreksi kesalahan sistematis kayak gitu. Nah, kita juga perlu menentukan penentuan titik base di sini. Ini wajib teman-teman. Jadi kita perlu ada satu titik base yang ada di darat untuk melakukan pengukuran batimetri. Nah, terus kita juga jangan lupa untuk mencatat kedalaman draft transducer. Draft transducer itu adalah kedalaman ini teman-teman. Nah, ini kan ada kotak kecil ya. Ini adalah transducernya. Transducernya ini kotak kecil ini. Nah, itu kedalamannya itu berapa? Dalam artian dari pangkal ini sampai ke sini itu kedalamannya berapa. Nah, itu kita perlu mencatat. Terus kita juga perlu mencatat kedalaman barcek nanti untuk koreksi kedalaman transducernya. Selain itu, kita juga perlu mencatat pasut tiap interval waktu tertentu. Nah, oleh karena itu, kita tadi mengikatkan base ke palem pasut itu tujuannya biar kita bisa juga mencatat pasut tiap interval waktunya. Jadi nanti kita bisa mengoreksi ketinggian muka air sesaat laut itu di interval waktu tertentu. Nah, terus yang terakhir itu kita juga perlu memperhatikan bahwa kalau kita mengikatkan ke palem pasut itu membutuhkan selah genap. Jadi WP-nya itu
2 kali berdiri alat, atau 4 kali berdiri alat, atau 6 kali berdiri alat. Pokoknya yang setelah genap. Tujuannya untuk apa? Untuk mengeliminir kesalahan seperti itu. Nah, sebenarnya ini masih banyak lagi. Nanti teman-teman akan lebih advance dijelaskan di survei hidrografi seperti itu. Nah, mungkin lanjut aja ya teman-teman. Ketiga, yaitu jelaskan konsep pengukuran pasang surut dengan metode floating gauge dan radar. Nah, ya kira-kira seperti ini sih. Nah, TED gauge itu ada, sebenarnya nggak cuma 2 jenis. Kalau ini kan ada float dan radar. Sebenarnya masih ada berapa ya? 1 atau 2 ya? Nah, intinya karena di sini yang disuruh nerangin cuma float dan radar, ya sudah, float dan radar. Jadi yang kiri, yang gambar kiri teman-teman, ini adalah float tight gauge. Jadi ini adalah apa ya? Ya yang mengambang ini adalah float tight gauge, float tight gauge. Terus yang ini adalah radar tight gauge. Nah, yang radar itu yang bagian ini, yang atas ini. Nah, kita mau membahas yang float dulu, yang mengambang dulu. Nah, jadi intinya air laut ini kan bergejolak, maksudku bergelombang kan, bergelombang. Nah, dia itu nanti airnya akan masuk ke sini, teman-teman. Nah, ini kan ada corong ya, corong, ada lubangnya kecil di sini, namanya orifice. Nah, ini nanti airnya masuk dari sini, teman-teman. Masuk dari sini, masuknya itu perlahan, nggak cepat-cepat gitu. Nah, sampai sini. Nah, sampai ke sini. Nah, bedanya apa? Kenapa harus seperti ini? Karena kalau yang di samping kiri, samping kanan ini kan air lautnya bergelombang dan tidak tenang kan. Nah, kalau air itu udah masuk ke tabung dead gauge-nya, dia itu akan menjadi tenang seperti ini. Karena dia masuknya itu perlahan, sedikit demi sedikit. Nah, sampai ketinggiannya itu sama dengan ketinggian rata-rata dari gelombang-gelombang yang ada di sekitarnya. Gelombang laut yang ada di sekitarnya. Kenapa demikian? Karena ini menerapkan prinsip hukum fisika yang namanya adalah bejana berhubungan. Nanti mungkin teman-teman kalau penasaran bejana berhubungan itu apa, bisa dipelajari lagi seperti itu. Nah, terus lebih lanjut, semisal airnya ini naik, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah benangnya ini akan ketarik naik, terus katrol yang besar ini akan ketarik ke kanan. Akibatnya katrol yang kecil ini yang timbangan yang kecil ini akan ke atas, lalu ini akan ke kanan, dan timbangan yang kecil ini akan ke bawah. Akibatnya apa? Di sini itu ada pulpen, teman-teman. Nah, kalau dia geser ke kanan, nah dia nanti akan menggariskan, apa istilahnya? Ya, mencoret kertas ini ke atas seperti itu, ke kanan gini, seret. Nah, bentuknya jadi kayak gini, ada gunungnya kayak gini. Nah, terus bagaimana kalau muka air lautnya ini, permukaan air yang ada di dalam bejana ini dia itu turun. Nah, yang terjadi adalah kebalikannya. Katrol yang besar ini akan ke kiri, ketarik ke kiri. Otomatis si timbangan kecil ini juga akan ke bawah. Terus yang sini ini akan ke kiri, ini ke atas, sehingga dia nanti akan mencoretkan ke bawah. Seperti itu. Nah, si ini, apa namanya, coretan pulpen inilah yang kita ketahui sebagai ketinggian dari gelombang pasut itu seberapa, seperti itu. Nah, mungkin kita beralih ke yang radar, dead gauge radar. Nah, jadi di sini itu ada 2 garis ya, ada measuring point dan reference point. Nah, sebenarnya kalau radar, dia itu menembaknya itu dari measuring point. Jadi radarnya itu ditembaknya itu dari sini, teman-teman. Jebret ke sini, ke water level. Nah, dari water level, nanti dia itu akan memantul kembali ke sini. Tapi yang menangkap nanti adalah reference point. Prinsipnya sama. Nah, di sini tuh ada perbedaan ya. Dari measuring point dan reference point itu namanya DF. Nah, prinsipnya sama, H sama dengan V kali D dibagi 2. Nah, kenapa seperti ini? Karena pengukuran waktu yang direkam oleh radar itu adalah ketika tembakan laser itu nggak dari measuring point, tapi ketika sudah melewati reference point, itu baru si radarnya itu merekam waktu awal mulainya itu berapa. Sehingga ya mulainya dari sini, mantul, kembalinya ke sini lagi. Sehingga rumusnya ya V kali T dibagi 2. Nah, fungsi dari DF ini sendiri itu adalah untuk mengoreksi semisalkan sewaktu-waktu kita tuh
mau mengecek radar ini ketelitiannya seberapa. Nah, kita bisa mengukur tinggi radar ini ke permukaan air laut ini menggunakan meteran atau apapun yang sifatnya itu fisik. Nanti kita misalkan di meteran itu 10 meter. Nah, nanti kita bandingkan dengan data radar. Misalkan dari data radar itu 9,5. Wah, berarti ini kan data radar ini kurang dari 0,5 meter. Nah, nanti dikoreksi lewat DF ini. Entah measuring point-nya dimajukan atau dimundurkan, seperti itu. Nah, mungkin itu. Nah, terus lanjut ke sini, teman-teman. Nah, jelaskan prinsip yang poin D ya, teman-teman. Jelaskan prinsip pengukuran satelit altimeter beserta input yang diukur dan hasil ukuran. Nah, ini tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Cecil. Jadi mungkin untuk yang input, yang diukur, dan hasil ukuran itu sudah dijelaskan. Jadi aku mungkin ke teknisnya aja. Nah, ini pun sebenarnya juga sudah aku sampaikan pas aku teriak-teriak di kafe itu nggak jelas. Mungkin aku mau menyampaikan sedikit review kembali. Ya, intinya di sini tuh ada ellipsoid, model bumi matematis, ada model bumi geoid, model bumi fisis, dan juga permukaan air laut. Nah, di sini tuh ada orbit rendah, di sini ada satelit altimeter. Terus satelit altimeter ini dia memancarkan gelombang microwave, gelombang radar ke permukaan air laut, lalu memantul sehingga kita mendapatkan nilai S. Seperti itu. Nah, terus di orbit yang lebih tinggi, di sini ada satelit GNSS. Satelit GNSS dia itu memberikan sinyal ke satelit altimeter. Dia itu satelit altimeter itu posisi horizontalnya di mana seperti itu. Jadi kita mendapatkan posisi X dan Y. Nah, di posisi X dan Y-nya satelit altimeter itu ternyata di dalamnya itu juga sudah menyimpan basis data setiap posisi X dan Y berapa, dia itu memiliki tinggi terhadap elipsoid sekian. Nah, misalkan ini di X1 Y1, maka dia memiliki ketinggian elipsoid Z1 seperti itu. Nah, ketinggian dari elipsoid ke satelit altimeter inilah yang disebut sebagai nilai H. Nah, tadi kan sudah disebutkan oleh Mbak Cecil kalau SSH itu rumusnya adalah H dikurangi S. Nah, itu maksudnya yang ini, teman-teman. Jadi yang H itu adalah jarak elipsoid atau model bumi matematis ke satelit, sementara yang S itu adalah jarak permukaan air laut ke satelitnya, seperti itu. Sehingga kita mendapatkan nilai yang ini dari permukaan air laut ke elipsoidnya. Seperti itu. Singkat aja. Terus mungkin ke soal selanjutnya yang D2. Nah, satelit altimeter ini diklasifikasikan sebagai ada dua, yaitu High Spatial Resolution Satellite dan High Temporal Resolution Satellite. Oke, sebenarnya bukan hanya di satelit altimeter, tapi sebenarnya di seluruh jenis satelit itu memang ada dua jenis ini, spatial dan temporal resolution. Bahkan sebenarnya itu ada dua tambahan lagi. Nanti akan kalian pelajari di PC. Yang aku bahas ini cuma yang spatial dan temporal resolution saja. Jadi yang pertama, spatial resolution itu memiliki kata kunci spasial, yaitu ruang. Bisa diartikan sebagai batasan ukuran atau dimensi detail paling minimum yang yang mampu diindra oleh suatu satelit. Nah, misalkan semakin kecil detail dimensi objek yang dapat secara jelas terpetakan, maka semakin baik pula resolusi spasial dari satelit tersebut. Nah, misalkan yang spatial resolution itu nanti aja lah. Nah, lanjut aja. Yang temporal resolution itu kata kuncinya temporal, yaitu waktu. Bisa diartikan sebagai selang waktu lama satu kali orbit yang ditempuh oleh suatu satelit untuk kembali ke posisi yang sama. Semakin cepat waktu satelit untuk mengorbit bumi, semakin baik pula resolusi temporal dari satelit tersebut. Nah, ini contohnya yang spatial resolution. High spatial resolution itu memiliki dimensi yang kecil, dalam artian ini resolusinya itu bisa jadi semisal ini resolusinya 1 meter, terus yang tengah ini resolusinya 10 meter, terus yang kanan ini resolusinya 30 meter. Nah, semakin besar resolusinya, itu resolusi spasialnya semakin rendah. Seperti itu. Sebaliknya, semakin kecil resolusi spasialnya, maka dia disebut sebagai high spatial resolution. Seperti itu. Semakin jelas gambarnya. Nah, mungkin ke temporal resolution atau gabungan ya antara spatial dan temporal resolution.
Di sini ada perbandingan antara satelit Landsat dan Terra Modis. Nah, di sini kita melihat Landsat itu memiliki resolusi spasial 30 meter. Sementara Terra Modis memiliki resolusi spasial 250 meter. Berarti resolusi spasial yang lebih baik itu adalah resolusi punyanya Landsat. Nah, sedangkan temporal resolution, Landsat itu membutuhkan 16 hari untuk mengorbit satu kali orbit bumi. Sedangkan Terra Modis itu hanya membutuhkan 1-2 hari untuk satu kali orbit. Sehingga bisa dikatakan bahwa untuk temporal resolution Terra Modis yang menang, tapi untuk spatial resolution Landsat TM yang menang. Nah, contoh lainnya di sini ada 4 jenis satelit, ada Modis, Sentinel, Landsat, dan Rapid Eye. Nah, bisa dilihat untuk urutan temporal resolution, nomor 1 ada Rapid Eye, nomor 2 ada Modis, nomor 3 ada Sentinel, dan nomor 4 ada Landsat. Untuk urutan spatial resolution, nomor 1 ada Rapid Eye, nomor 2 ada Sentinel, nomor 3 ada Landsat, nomor 4 ada Modis. Nah, kenapa Rapid Eye ini bagus semua? Karena satu-satunya satelit yang berbayar dan satu citranya itu harganya mahal. Sorry. Oke, lanjut. Nah, terus yang soal D3 itu bagaimana prinsip aplikasi data satelit altimeter dalam bidang ilmu geodesi dan oceanografi. Nah, tadi juga udah diterangkan oleh Mbak Cecil, intinya sama. Aplikasi data satelit altimeter ini kalau jenis data luarannya itu ada data waktu tempuh sinyal, sinyal pantul backscatter, amplitude sinyal pantul kayak gitu. Nah, untuk penggunaannya sendiri itu ada di beberapa bidang. Ini ada bidang geodesi, oceanografi, praktis, dan geofisika. Jadi teman-teman bisa membaca lebih lanjut lah. Nanti bakal dibagi juga. Oke. Nah, mungkin ke soal yang terakhir. Jelaskan bagaimana dapat mendapatkan data, membaca data, dan menghitung nilai MSL dari data satelit menggunakan perangkat lunak yang Anda kuasai. Nah, ini sebenarnya tergantung orangnya ya, teman-teman. Jadi, setiap orang itu mungkin memiliki metode yang berbeda-beda. Nah, ini kalau dari sudut pandangku, mungkin seperti ini. Nah, ini sebenarnya salah satu bagian dari yang teman-teman lakukan di minggu ke-13 ketika teman-teman menggunakan software berat ya. Tapi itu belum selesai. Jadi intinya ya seperti berikut. Nanti bisa dibaca lah. Intinya kita itu menggunakan data satelit altimeter. Itu bisa diambil dari laman Avisio. Bisa dibuka aja. Nah, nanti kita mengunduh data dari satelit altimetri. Satelit altimetri itu banyak jenisnya. Kita bisa mengunduh data Topek, Poseidon, JSON 1, dan sebagainya. Nanti menyesuaikan aja tanggalnya kapan dan lokasinya di mana. Terus berikutnya kita nanti akan mengekstrak data dan menginputkan ke dalam software berat atau Basic Standard Radar Altimetric Toolbox. Jadi ini konsepnya kayak yang minggu ke-13 kemarin. Terus kita melakukan pengisian parameter sehingga kita bisa mendapatkan nilai SSH atau Sea Surface Height seperti pada pertemuan ke-13. Nah, kemarin kan di pertemuan ke-13 kita bisa mendapatkan nilai Sea Surface Height. Tapi itu baru Sea Surface Height. Sementara di soal kita itu memerlukan kita itu sampai ke tahap mendapatkan nilai MSL atau Mean Sea Level. Nah, langkah berikutnya kita harus mengingat bahwa SSH itu adalah ketinggian relatif terhadap model bumi matematis atau ellipsoid seperti yang aku singgung tadi di pengukuran di satelit altimetri. SSH itu adalah nilai ketinggian dari ellipsoid ya teman-teman, dari model bumi matematis. Nah, sehingga kita itu membutuhkan model tinggi bumi fisis atau geoid berupa undulasi geoid untuk mendapatkan nilai tinggi ortometrik. Nah, nilai tinggi ortometrik ini adalah ketinggian yang sama prinsipnya dengan ketinggian topografi biasa. Ya intinya kayak survei batimetri, survei topografi, nah itu menggunakan ketinggian ortometrik. Nah, MSL juga demikian. Nah, data geoid sendiri itu bisa diunduh di laman SRGI. Itu model INAGeoid V.20 itu bisa diunduh di srgi.bg.go.id/geoid. Nah, nanti nilai data SSH yang teman-teman udah create dari software Bread, nanti sama surface geoid nanti dimasukkan ke software. Ya ini terserah, kalau aku pakainya ArcMap. Nah, intinya kalau SSH itu kan kemarin teman-teman itu hasilnya itu garis-garis gitu ya teman-teman, garis yang ada warna-warnanya. Nah, itu namanya partial surface. Sementara geoid ini sudah full surface, dalam artian dia itu sudah
satu permukaan, seluruh permukaan dalam satu lokasi itu sudah mencakup semua. Sementara kalau SSH itu enggak, SSH itu baru partial surface, yaitu berupa garis-garis. Nah, langkah pertama setelah kita inputkan itu kita memproyeksikan kedua data dan memastikan keduanya itu dalam satu sistem proyeksi yang sama. Misalkan pakai WGS 84 ya WGS 84 semua. UTM Zone 49S ya pakai UTM Zone 49S semua. Nah, nanti kita itu perlu membuat data SSH ini menjadi data full surface kayak geoid. Caranya gimana? Caranya kita menggunakan interpolasi nilai SSH dengan menggunakan metode kriging atau IDW atau topo raster. Bebas sih mau milih yang mana. Intinya kalau kriging itu biasanya untuk melakukan interpolasi secara umum. Kalau IDW itu biasanya digunakan untuk interpolasi curah hujan. Kalau topo raster itu untuk interpolasi topografi. Intinya kayak gitu. Paling mudah pakai kriging sih. Nah, nanti teman-teman habis itu masuk ke raster calculator. Jadi teman-teman nanti di archive-nya itu nanti di bagian bawah kanan pojok itu nanti ada search, fitur search, nanti di search ada raster calculator untuk melakukan operasi raster. Nah, kita nanti mengurangkan nilai SSH hasil interpolasi, berarti ini sudah dalam bentuk full surface dengan geoid. Nah, kedua layer ini sudah dalam bentuk full surface. Nah, nanti hasil pengurangan SSH dan geoid nanti akan mendapatkan hasil akhir berupa nilai MSL atau mean sea level dengan sistem tinggi yang sudah ortometrik. Nah, kira-kira bentuknya itu kayak gini teman-teman. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa mencoba aja. Ya, kurang lebih seperti itu yang dapat aku sampaikan. Nah, mungkin dari sini ada pertanyaan dari teman-teman, monggo dipersilakan. Oke, teman-teman. Ini karena udah malam juga, mungkin teman-teman mau lanjutin buat belajar. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ditanyain ke kita. Oh iya, untuk besok UASnya buku tertutup. Terus mungkin kita tunggu sebentar kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman juga. Oke, ini ada pertanyaan yang tidak teknis. Ini ada yang tanya, untuk soal tahun 2021 dulu, apakah sebanyak tahun 2020? Nah, soalnya perasaan soal 2020 itu banyak. Nah, terima kasih Mas. Oke. Nah, mungkin di sini ada yang mau bisa menjawab. Monggo kalau mau bantu, Cecil atau Lisa atau Rian.
Oke, jadi tadi itu kita soalnya gabungan ya, soalnya Bu Leni sama sama Pak Andi. Kalau yang aku bahas sama siswa tadi tuh soalnya Pak Andi, terus yang apa namanya, yang Andi sama Rian itu soalnya Bu Leni. Gitu teman-teman. Ya gitu kira-kira. Nah mungkin ada pertanyaan lain mungkin dari teman-teman. Oh iya, jangan lupa isi presensi ya teman-teman. Kalau yang soal 2021 itu aku jujur dari aku sendiri aku tuh lupa ya Pak. Kalau dari teman-teman yang lain mungkin Rian atau Cecil atau Andi ada yang ingat nggak soalnya sebanyak apa? Tapi emang ada 2 bagian dari, ya kan ada 2 bagian kan? Ya, ada 2 dari bagian dari Bu Leni sama Pak Andi. Tapi kayaknya dulu aku lupa ya, bagian Bu Leni kayaknya nggak ada kayak satelit-satelit gitu deh. Aku agak lupa juga sih. Iya, kita udah Kayaknya nggak agak ada kan lupa ya? tapi kemarin itu ada beberapa yang sama kok sama soal 2020 kurang lebih sama. Mm-mm. Untuk yang bagian A ini tahun 2021 keluar sih. Interaksi, kemudian progressive wave Progresif dan ya. standing wave itu keluar sih. Sama yang dijelasin Mbak Ici tadi, yang rumus, kemudian ada ilustrasi bulan sama bumi itu keluar sih. Iya, Kalau satelit oceanografi, seingatku kemarin itu nggak keluar ya, apa ya yang kayak bagian boleh ini. aku juga lupa ya. Tapi aku lupa sih. Tetap dipelajari aja sih buat BPJS. Bener-bener ini karena kita nggak tahu ya jadi dipelajarin aja sama jawabannya itu jangan apa ya nggak harus lupa itu teman-teman ini teman-teman improve Mm. sendiri aja dan kalau misalnya pada pagi itu kan ada sama semua ya jadi mending diimprove aja kalau misalnya ternyata sama kalau enggak ya ya Sama, udah gitu. sama mungkin sedikit tips buat soal Pak Andi. Biasanya Pak Andi itu lebih suka jawaban yang to the point, simple. Yang penting intinya kena gitu. Jadi nanti jawabannya nggak usah terlalu yang bertele-tele, nggak usah terlalu panjang. Yang penting intinya dapat. Terus, Ya kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi soal 2020 dan 2021 apakah mirip? Enggak, ya mirip-mirip aja sih, dalam artian dari soal-soal yang kita bahas tadi itu ada sih yang masuk ke situ dan cukup banyak juga. Nanti mungkin ya monggo dipelajari aja. Aku kurang tahu sih besok teknisnya seperti apa, tapi kalau dulu memang dipisah antara Bu Leni sama Pak Andi. Kalau yang Bu Leni itu soalnya itu kurang lebih yang sesuai dengan materi yang diampu oleh beliau, jadi nanti terkait dengan interaksi atmosfer, sirkulasi laut, dan lain sebagainya, gelombang, ada gelombang pasut, gelombang tsunami, progressive wave, standing wave, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti dipelajari aja. Poinnya di situ barangkali ya. Nah, kalau untuk Pak Andi sendiri, dulu itu seingatku ada sih satelit altimetri itu ada. Kalau nggak salah dulu itu Pak Andi itu disuruh, aku lupa sih tapi. Soalnya agak beda. Kalau dulu itu disuruh, kalau nggak salah ya, nanti mungkin dikoreksi juga monggo dari teman-teman. Dulu itu disuruh ngasih penjelasan singkat cara kerja altimeter itu kayak gimana, terus sama contoh-contoh satelitnya itu apa. Mungkin ya, seingatku gitu. Nah, terus selain itu di soal Pak Andi itu nanti kayak ini apa namanya teknis pengukuran batimetri. Jadi nanti kalau ada soal batimetri itu mungkin soalnya Pak Andi sama alat-alat yang digunakan itu apa aja. Nah itu nanti mungkin boleh dipelajari. Itu yang aku ingat dulu. Oke mungkin ada ini ada yang nanya Kak boleh minta materi atau uas ini enggak ya
Ya, nanti di-share. Terus, Mbak mau apa? Tadi yang keluar semua yang bagian A ya? Yang mana ya? Yang bagian A? Gimana? Mbak maaf mau nanya, tadi yang keluar semua yang bagian A ya, Mbak? Oh, iya tahun 2021 tuh kalau kemarin seingatku bagian A tuh keluar semua sih. A1, A2, A3, kemudian ini bagian boolean ya. Bagian boolean itu kalau nggak salah bagian A1, A2, A3 tuh keluar. Kemudian bagian B ini keluar semua sih. B1, B2 keluar. Seingatku sih. Terus nanti buat materinya ditunggu ya, nanti kita upload di Drive sama recordnya juga. Apakah ada yang mau ditanyain lagi? Oh, mungkin aku izin nambahin. Ini udah dapat konfirmasi dari Pak Andi sama Bu Leni bahwa untuk besok ujiannya tertutup. Baik Bu Leni, Pak Andi, dua-duanya. Oke, tahun kemarin juga tertutup Pak teman-teman. Semangat. Itu tahu kalian mesti materinya banyak ya. Oke, mungkin itu aja. Kalau misalnya teman-teman mau lanjutin belajar lagi, tapi jangan lupa untuk tetap istirahat. Oh iya, ternyata tidak terasa bahwa ini adalah tutorial auspis terakhir kita di semester 5 ini. Jadi, aku mewakili teman-teman, mewakili Andi, Cecil, Rian, dan aku sendiri. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah penyampaian, maupun salah perbuatan selama kami menjadi asisten dosen matkul OSIS ini. Semoga nanti kita bisa ketemu di lain kelas dan di lain kesempatan juga. Sehat selalu teman-teman. Terima kasih untuk partisipasinya selama ini. Aku tutup karena tadi di awal dengan berdoa, maka kita tutup dengan berdoa pula. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Jangan lupa presensi. Mungkin aku tutup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.